Atlantis belum pernah ditemukan, tapi masih dicari hingga kini. Mengapa? Karena langsung terbayang sebuah kota indah, dengan menara emas dan jalanan bawah air. Serta misteri besar yang akan segera terungkap. Orang suka teka-teki, terutama yang terkait peradaban kuno. Meski ilmuwan belum temukan bukti. Banyak yang percaya Atlantis pernah ada. Bagaimana jika ini bukan sekadar dongeng? Semua bermula dari cerita sebuah negeri. Negeri itu konon di seberang samudra. Ia sangat kaya dan kuat. Namun, negeri itu lenyap dalam semalam. Konon, ada kanal dan istana di sana. Sistem hukumnya sangat terencana. Banyak yang menganggapnya fiksi belaka. Contoh ini peringatan untuk yang terlalu ambisius. Namun, ada yang yakin kisah itu berasal dari bencana nyata. Ada yang mencari Atlantis di dasar Atlantik. Ada juga yang mencari dekat Kepulauan Canary. Lainnya mencari dekat Yunani atau bahkan di gurun. Memang ada tempat di dasar laut yang ditemukan bangunan aneh. Tapi masalahnya, hampir selalu itu adalah formasi alam. Seperti retakan, bebatuan, atau lempengan. Belum ada lokasi yang menemukan rumah, barang, dan jejak jelas kehidupan kuno sekaligus. Ada versi yang menyebut, Atlantis sejati mungkin mirip pulau berapi. Gunung itu meletus ribuan tahun lalu. Letusan dahsyat ini menghancurkan budaya maritim yang kuat. Di lokasi itu, hanya reruntuhan dan lapisan abu yang tersisa. Semua detail seolah cocok, pulau, kekayaan, dan bencana. Namun masalahnya, pulau ini tidak terletak seperti yang legenda sebut. Penghancurannya pun terjadi di waktu yang sangat berbeda. Setelah zaman es, permukaan laut naik. Akibatnya, banyak daratan luas terendam air. Di Eropa, pernah ada dataran di mana manusia hidup. Kini, area itu menjadi dasar laut. Bahkan di wilayah Laut Hitam, situs kuno ditemukan jauh di kedalaman. Jadi, kota-kota yang tenggelam ke bawah air bukanlah fiksi. Namun, belum ada yang menyerupai Atlantis yang digambarkan dengan cincin, kanal, dan istana megah. Ada tempat aneh di Sahara. Lingkarannya seolah meniru denah kota legenda. Dari atas, pemandangannya luar biasa. Banyak orang langsung mengira itu Atlantis. Namun saat peneliti datang, ternyata itu hanyalah bukit alami raksasa, terkikis oleh hujan dan angin. Tak ada batu atau jejak kehidupan ditemukan di sana. Hanya ada pasir dan pemandangan udara yang sangat indah. Di Laut Karibia, dekat pantai, ditemukan lempengan batu aneh. Mereka tampak seperti bagian jalan yang menuju langsung ke laut. Penemuan ini segera menjadi berita. Namun, kemudian terungkap, ini hanyalah batu biasa. Batu-batu itu terbentuk secara alami. Air, angin, dan retakan alam membentuk jalur itu. Jalur itu memang indah, tetapi tidak ada peradaban kuno di baliknya. Namun, penampilannya sungguh menakjubkan. Arkeolog memakai kamera, robot bawah air, radar, bahkan laser. Ini untuk tadi melihat menembus air dan pasir tebal. Mereka mencari bukan hanya batu. Mereka mencari kompleks utuh, fondasi, sisa peralatan, jangkar, dan jalan. Semua ini harus berada di satu lokasi, dan juga berasal dari satu era yang sama. Tanpa detail tersebut, setiap tempat yang mirip hanyalah fantasi. Konon, Atlantis punya logam unik. Tak ada di tempat lain, ada juga taman dan kuil berhias emas. Mungkin ini hanya berlebihan, untuk memperindah ceritanya saja. Atau mungkin, mereka memang punya sumber daya berharga. Namun, arkeolog belum temukan harta. Tak ada yang aneh di lokasi Atlantis. Sering dikatakan Atlantis berada di tingkat masa depan, dengan kanal, teknologi, kapal, dan sistem manajemen sangat cerdas. Namun ternyata kisah tertua jauh lebih sederhana. Itu hanya negara maritim kaya yang tertata baik. Tidak ada mobil terbang, bahkan robot. Hanya ada keteraturan, perencanaan matang, dan mungkin insinyur berbakat. Dan semua itu tenggelam ke dasar laut. Legenda Atlantis telah menginspirasi banyak orang, dari penulis hingga sutradara film. Di film, buku, dan game, Atlantis digambarkan sebagai megapolis berkilau atau ibu kota bawah laut. Akibatnya, banyak yang percaya Atlantis sudah hampir ditemukan. Namun,
Harus dipahami bahwa semua itu hanyalah fantasi. Kisah nyatanya jauh lebih sederhana. Jika kelak ditemukan, tak ada kilauan emas. Hanya akan ada batu, pecahan tembikar, dan pasir. Menurut deskripsinya, kota itu punya cincin air dan daratan. Ada kanal, jembatan, kuil, dan istana di tengah. Di sekelilingnya ada ladang, jalan, dan kapal. Beberapa penguasa mengelola kota itu, mereka sering berkumpul untuk rapat. Itu adalah kota yang perkasa dan indah. Namun semua gambaran ini berasal dari satu sumber saja. Sejauh ini, belum ada yang menemukan hal serupa. Jika penduduk Atlantis selamat dari bencana, mereka pasti pindah ke tanah lain. Di sana akan ada jejaknya, peralatan, rumah, kata-kata, atau bangunan aneh. Namun, arkeolog belum menemukan jejak berantai seperti itu. Belum terlihat budaya baru muncul mendadak dengan barang-barangnya. Seolah datang dari tempat sangat jauh. Apakah ini berarti tak ada yang selamat? Belum tentu. Namun, buktinya juga belum ada. Di banyak tempat di dunia, kota-kota bawah air nyata telah ditemukan. Beberapa hancur karena gempa. Lainnya tenggelam seiring waktu. Di sana ada jalan, rumah, amfora, dan bahkan tembok. Semuanya lengkap seperti seharusnya. Ini membuktikan bahwa kota-kota utuh memang bisa lenyap. Jika permukaan laut terus naik, area baru juga bisa tenggelam. Ini bukan lagi mitos, tapi kenyataan. Atlantis disukai tak hanya ilmuwan, tapi juga pecinta misteri. Beberapa bahkan membangun teori tentang pengetahuan kuno dan masyarakat rahasia darinya. Masalahnya, ini tak dapat diverifikasi. Tiada tanggal, tiada penggalian, hanya kata-kata. Jika tak ada fakta, berarti ini hanya cerita indah. Bagus jika menginspirasi, tapi jangan campur aduk dengan realitas. Kebanyakan ahli menganggap ini hanya cerita moral, bukan kota nyata. Selain satu kisah, tak ada yang tersisa. Tiada peta, sebutan lain, atau penggalian. Tapi pencarian ini tidak sia-sia. Berkat itu, kota lain ditemukan. Tsunami, pantai kuno, dan kehidupan laut dipelajari. Ini adalah manfaat nyata dari mitos itu. Mitos ini menginspirasi orang mencari dan berpikir. Bayangkan, suatu hari ditemukan pelabuhan, jalan, rumah, dan perkakas di bawah air. Semua dari satu zaman. Itu akan menjadi penemuan abad ini. Agar dipercaya, semua harus diteliti, diperiksa, dan dibandingkan. Temuan itu tidak akan membalikan sejarah, tapi membuatnya lebih kaya. Kini kita hanya bisa mencari, bertanya, dan belajar tak mencampur mimpi dengan realita. Jika menarik, langganan agar tak ketinggalan episode baru. Konten kami singkat dan tepat sasaran.